Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat bersukacita pada hari ini. Marilah kita menyambut firman Tuhan di dalam hati yang penuh syukur. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, tertulis dalam Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikianlah dikatakan. Orang baik pasti disukai banyak orang, walau tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak suka kepadanya. Karena sebaik-baiknya orang, ada yang membenci kebaikannya, dan sejahat-jahatnya seseorang, ada saja yang mendukungnya. Wah, luar biasa ya. Rasanya sangat tidak adil bila ada pendukung bagi orang jahat. Padahal semua kita menginginkan kebaikan demi kebaikan terjadi di sekitar kita, baik oleh kita sendiri
maupun oleh orang lain. Amsal 29 ayat 2 berkata, "Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita semua yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya? Ya, semua yang baik akan berbuah yang baik. Demikian sebaliknya, segala yang buruk akan berbuah tidak baik dalam kehidupan kita. Seperti petani menanam tanaman di kebunnya. Bila dia menanam jagung, maka suatu waktu pasti menuai atau memanen jagung. Kalau menanam labu, pasti juga menuai labu. Walau labu akan menjalar kemana-mana, tapi buahnya tidak akan kemana-mana kan? Pasti dituai oleh petaninya. Demikian sebaliknya, segala kejahatan yang diperbuat oleh seseorang, maka dia pun akan menuai keburukan dalam kehidupannya kelak. Seperti kata pepatah, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Tuaian kita tidak akan menyimpang dari benih yang kita tabur dalam hidup ini. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkuh adalah sifat orang yang sombong. Orang yang merasa lebih dari orang lain, merasa hebat dan lebih penting. Hidupnya cenderung merendahkan dan meremehkan orang lain. Sebaik dan sebagus apapun yang dikerjakan orang lain, selalu dia cemooh. Gak ada bagus-bagusnya. Demikianlah sebaliknya dengan yang dikerjakannya, pasti yang terbaik dan harus dipuji orang. Percayalah, orang yang bersifat seperti ini sangat tipis pergaulan. Banyak orang yang tidak suka padanya. Bahkan dia cenderung dijauhi orang-orang. Tapi tahukah saudaraku, sebaliknya lah bagi orang yang rendah hati. Mereka akan dicari dan disukai banyak orang. Selalu dipuji-puji setiap waktu. Karena hidup dalam kerendahan hati akan mendatangkan pujian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Hargailah jerih lelah dan kebaikan orang lain dalam kehidupan ini. Karena bukan hanya manusia yang menyukainya. Tuhan pun sangat mencintai orang yang hidup dalam kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hatilah kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukankah tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, rendah hatilah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Ajari kami, mampukan kami senantiasa untuk selalu menaati firman-Mu di dalam kerendahan hati kami dan melakukannya setiap waktu dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan saudara-saudara yang kami kasihi. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling mendukung dan mendoakan. Sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan setiap waktu. Ya Tuhan, berkati kami hari lepas hari di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.